kemarin nelpon suruh datang ke sekolah, saya udah datang ke sekolah. Kira-kira apa tujuan saya disuruh datang ke sekolah ini apa ya? Yang pertama itu untuk memotivasi gitu ya. Jadi adalah pengawas ya. Jadi kan kalau ada sekali-sekali didatangi dari Capim, oh ada perhatian dari pihak Capim itu ke sekolah kan. Nah dengan hal-hal yang sudah kita lakukan seperti tadi, kita awali dengan apel pagi. Bu Kiki yang mengisi apel paginya kan sudah memberi motivasi kepada siswa. Terus setelah itu tadi kita masuk ke kelas, kita mengadakan supervisi. Nah, paling tidak dengan disupervisi guru yang disupervisi tadi, ada yang perhatiannya dari pihak Capim ya, dari pihak pengawas dan menjadi pembina upacara itu memberikan motivasi kepada anak-anak. Karena motivasi itu adalah merupakan unsur utama dalam kemajuan pengembangan sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam suatu organisasi. Itu kalau menurut UIS. Oke, terima kasih Bu. Nah dari tujuan itu kan sudah alhamdulillah kita laksanain tanpa halangan apapun tadi ya Bu ya. Nah berikutnya kalau saya boleh tahu, kemarin juga sempat membaca Ibu sudah mulai mengisi RHK ya. Itu kalau saya boleh tahu apa sih tujuan Ibu memilih RHK yang kemarin itu saya baca sedikit itu kayak pembentukan komunitas belajar. Iya, komunitas. Iya, saya berpikir bahwa Ibu, itu pengembangan diri yang mau Ibu lakukan adalah untuk membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar. Boleh, kenapa Ibu memilih perencanaannya ke sana? Kepala sekolah memilih untuk kombel kami itu namanya langsung aja nama sekolah, jadi kombel SMA Negeri 11 Rejambong ya, itu nama kombel kami. Dan kebetulan karena kami ini baru tahun ini kumer ya, kami tidak pernah mengikuti yang mandiri atau yang lain sebagainya. Baru tahun ini kami mengadakan kumer yang sekarang itu di kelas 10 dan kebetulan di PMM itu kan nanti dibutuhkan banyak sertifikat. Nah, kalau ada kombel terbentuknya kombel, teman-teman jadi pembicara termasuk kepala sekolah di sana sudah ada poin untuk sertifikat tersebut dan kita benar-benar juga belajar, bukan hanya sertifikatnya tapi kita misalnya praktik baik. Oh ya, kita terapkan praktik baik itu dulu di kombel kita, bagaimana caranya nanti kita ke kelas kita buat praktik baik itu di kelas bagaimana. Nah intinya itu dengan pembentukan kombel tersebut. Dan yang kedua kan di PMM ini ngomong kan tidak ada sosialisasinya. Jadi kita belajarnya ya dari Google, kata itu kita banyak-banyak bertanya dengan teman-teman, iya kan? Bagaimana sih misi PMM ini? Nah, sekarang kan kita tahu dengan adanya kombel, terus banyak bertemu, ada pertemuan 1 bulan sekali, kalau ini sudah 3 kali pertemuan ya. Nah itu tentang pembelajaran, rupanya kelimanya ada semua di PMM. Dengan adanya kita sering berbicara di dalam kombel. Nah, jadi seperti itu intinya untuk kemajuan bersama dan belajar bersama-sama. Karena memang kami tidak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan. Nah, itu intinya. Kenapa kami ingin membentuk kombel tersebut. Jadi kalau saya bicara sebagai Ibu sebagai kepala sekolahnya, apa nih yang Ibu harapkan dari adanya selain yang tadi kita belajar bersama-sama untuk pengembangan diri Ibu sendiri, apa yang Ibu harapkan dengan adanya kombel ini? Dengan adanya kombel, tadi kalau untuk dari kepala sekolah udah ya, untuk pengembangan diri. Ini intinya untuk guru. Nah, Ibu sebagai pemimpin bisa memberikan wadah untuk guru-guru. Iya, memberikan tempat wadah bagi guru-guru. Misalnya ada permasalahan apa, kadang-kadang di PMM ini ada permasalahan loh. Kita nggak bisa memecahkannya. Oh nanti kita cover aja di kombel. Nanti pertanyaannya itu kira-kira kalau kita nggak bisa, mungkin seperti kami mungkin ada nggak bisa ketemu jawabannya, kami boleh bertanya ke PVP atau kami bisa bertanya ke lebih yang dekat ketua kombel itu Pak yang di SMK itu siapa? Pak Asep. Bukan Pak Bilar. Nanti kita bisa bertanya. Nah intinya seperti itu. Permasalahan apa yang dihadapi guru mengenai pengisian PMM, terus bagaimana itu kan ada hubungannya nanti ke kumar kan? Nah, bagaimana dengan pembelajaran di kelas tentang kumar ini, walaupun sebenarnya kan nggak beda jauh, cuma kan sekarang seperti misalnya P5 itu ada
berkembang, belajar bareng. Oh ini yang guru-guru tuh, Bu, P5 ini kita sekarang ini demokrasi. Temanya. Iya, temanya demokrasi kan. Ini kan belajar otodidak semua. Oh, berarti nanti ini tidak harus dibentuk produk dan tidak produk kan gitu ya. Nah, itu juga selain di Kombel, nah, itu juga dipertegas dengan kami mengadakan IHT sampai berhari-hari itu. Sampai 4 hari itu IHT yang kemarin, yang sebelumnya itu 2 hari ya Bu ya. 2 hari. Nah, itu jadi intinya karena semuanya itu dipelajari apa yang berjalan waktu kayaknya seperti itu. Kalau dulu kan yang seperti IG apa itu kan ada pembelajaran di kalau kan ini. Sekarang memang kita dapat. Iya. Jadi kalau saya boleh menggarisbawahi bahwa yang ingin Ibu capai dengan adanya Kombel ini bahwa bisa memberikan kawan-kawan kesempatan untuk belajar, saling belajar, gitu. Saling belajar bersama, memberi, saling memberi, saling menutupi kekurangan yang ada kelebihan dibagi. Terus kalau melihat situasi sekarang sejauh ini katanya tadi Kombel sudah berjalan sampai 2 kali. Situasinya apa yang sudah Ibu lihat? Apakah terjalan sesuai harapan Ibu nggak dengan kawan-kawan mau berbagi ya? Selama ini sudah dari 2 pertemuan, alhamdulillah teman-teman itu bisa mengisi RK semua karena semuanya langsung buka laptop. Itu yang pertemuan kedua, itu Bu Ani yang mengisi. Jadi mereka sudah bisa menentukan berapa poin yang mereka mau tempuh di RK mereka sudah ada semua. Sudah itu pilihan mereka apa, ada semua langsung masing-masing mereka bekerja sendiri. Selain mengisi itu, selain kegiatan Kombel yang 2 tadi, apakah punya yang ingin Ibu kembangkan yang lain selain berbagi nih? Ada nggak yang pengen Ibu kembangkan dari kegiatan Kombel itu? Dari kegiatan Kombel ini intinya kalau teman-teman yang di kota itu sudah sampai ke langkah 4, kalau saya baru mulai 1, kenapa saya nggak mengajarnya? Itu. Karena kami baru kan, orang udah berapa tahun loh, 3 tahun loh. Nah, kan intinya gitu kan. Biarkan teman-teman itu berusaha untuk mencapai kesetaraan tersebut dan belajar bersama-sama. Intinya itu aja. Yang ingin dikembangkan kita bisa juga loh ngikutin. Iya. Jadi tidak ada kata terlambat ya, dengan kata bersama-sama tersebut. Sejauh ini juga nih, hambatan apa yang Ibu dapat? Ada hambatan nggak atau? Ada hambatan. Hambatannya apa? Hambatannya itu tadi terkendala, itu juga udah ngalami ya, sinyal tadi. Nah, itu hambatan loh, jangan dibilang nggak hambatan itu. Sinyal bukan kehendak kita kan? Kadang-kadang kita mau bekerja seperti rumah, mau menjalankan PMM dan lain sebagainya. Kalau di sini kadang-kadang nggak bisa, harus dibawa pulang dulu. Itu hambatan. Listrik juga hambatan. Seringlah matinya di sini daripada hidupnya. Nah, itu hambatan. Untuk mengatasi hambatan yang ada tadi, rencana kedepannya biar hambatan itu tidak menjadi penghalang, rencana apa yang sebelum hambatan ini ada sudah 3 tahun yang lalu, kalau mau disampaikan juga boleh. Waktu itu pernah membuat proposal untuk minta tiang tower, bukan tower sih namanya, itu tiang apa tuh ya, yang untuk sinyal, penguat sinyal itu dan lain sebagainya. Itu ada 3 sekolah dulu, SMA 11, SMA 5, waktu Pak Tunggalan masih di SMA 5, sama 1 sekolah lagi itu nggak salah SMA 9. Tapi sampai saat ini itu belum, proposalnya udah masuk lama. Mengantisipasi itu gimana tuh Ibu? Yang sekarang, apakah mau mengajukan proposal ulang atau gimana? Untuk mengantisipasi itu kan kemarin sudah di ACC kayaknya, tapi kok sampai sekarang belum. Dan setiap pertemuan itu dibahas. Ketika nanti kami lambat seperti AMK dan lain sebagainya, itu jangan jangan menyalahkan sekolah, karena memang kendalanya di sini seperti itu. Memang kendala kita sinyal dan listrik tadi ya. Gitu. Berarti kita perlu perhatian khusus dari pemerintah. Sebenarnya ya, mulai dari sini sampai ke Kota Padang, satu arah kami. Karena sama hambatannya sama ya. Hambatannya sama. Oke. Selain itu Bu, selain Ibu mengajukan proposal, apakah ada cara berbeda yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kayaknya baru sebatas pelajari. Belum terpikirkan, belum lagi ya? Belum, upaya itu belum. Kalau belum ada ini, mungkin kedepannya kita bisa cari solusi yang lain gitu Bu ya, selain dengan mungkin belum terperhatikan sama pemerintah. Bisa jadi. Kalau mau mengadakan sendiri juga kayaknya belum kuat, karena kita sekolah kecil.
banyak hambatan-hambatan. Dari kegiatan kombel, kita balik ke kombel tadi, dari kegiatan kombel tadi, setelah ada 2 kali pertemuan, aktivitas mana lagi yang akan ibu lakukan selain adanya pertemuan kombel? Apa ada aktivitas lain yang perlu ibu lakuin untuk pengembangan dirimu sebagai kepala sekolah dalam mengembangkan kombel yang ada di sekolah kita ini? Ini rencananya itu tadi sebenarnya ada pengimbasan. Jadi kalau ada pengimbasan ke sekolah yang lain, tapi kemarin kan itu udah pernah mengajak SMA 14 itu intinya itu berhubungan dengan Kumar itu kan ada berhubungannya dengan kombel kan itu. Tapi belum di ACC itu tadi. Tapi kami sudah melaksanakan sendiri akhirnya. Kami laksanakan sendiri. Biasanya sekolah ini mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Kami bergabung 3 sekolah. Sekolah SMA 11, 13, dan 14. Dan kebetulan 13 itu sudah mandiri duluan dari kami, 1 tahun dari kami. Maka sekarang ini yang mau kami rangkul itu sebenarnya yang SMA 14. Iya, 14. Kalau ibu bilang tadi belum ada sambutan dari 14-nya. Menurut ibu, biar kita lemparan kita disambut, siapa dan apa saja sih yang bisa menguatkan bahwa mereka itu oke dong, sambut dong, ajakan kami. Jadi itu siapa yang perlu diajak? Siapa yang pengawas dulu enggak? Oh, pengawas dulu. Pengawasnya dulu. Oke. Jadi butuh ada andil pengawasnya ya. Biar mereka lebih terbuka gitu. Iya, untuk mengikuti kegiatan bersama. Tapi terkadang kan ada kendala yang tidak bisa kita ungkapkan ketika kita berbicara. Oke. Baik, terima kasih Desi. Itu saja yang kita. Alhamdulillah ibu sudah ada niat mau pengembangan dirinya. Mudah-mudahan kombelnya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kesempatan saya diterima dengan baik di sini. Mudah-mudahan kedepannya Lebih baik lagi. lebih baik. Terima kasih Desi.